Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di langit, seolah-olah hanya separuh senyum yang bisa dia berikan. Keempat sahabat itu, Ari, Maya, Fajar, dan Rini, terkunci dalam kubikel metal yang melaju kencang, sebuah mobil sewaan yang sudah lelah melewati ribuan kilometer. Mesinnya meraung, menelan jalan aspal yang berliku, membelah hutan karet dan sawah yang gelap gulita. Perjalanan mereka dari Jakarta menuju Yogyakarta seharusnya menjadi sebuah petualangan seru, namun kini, yang ada hanyalah kelelahan dan kegelisahan yang sama. Ari, yang duduk di kursi penumpang depan, adalah navigator dadakan. Oke, guys, kita hampir masuk Alas Roban, katanya, suaranya terdengar bersemangat di tengah keheningan. Jalur ini lebih cepat daripada lewat jalur selatan. 3 jam lagi kita sampai Jogja, percaya deh. Maya, yang duduk di belakang Ari, menghela napas. Dia sudah memejamkan mata sejak sejam yang lalu, mencoba meredam pusing akibat jalanan yang berkelok. Terserah kamu, Ri. Yang penting cepat sampai. Di sebelahnya, Fajar tertawa pelan. Santai, Mei. Kamu ini kayak mau naik roller coaster aja. Ini cuma jalan biasa. Rini, yang duduk di kursi belakang sebelah kanan, hanya diam. Matanya lurus menatap ke depan, menembus kaca mobil yang diselimuti embun tipis. Hawa dingin mulai merayap masuk, membuat pori-pori di lengannya merinding. Ia bukan orang yang mudah takut, tapi entah kenapa, malam itu ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ari memutar badannya sedikit ke belakang, matanya berbinar-binar. Kalian tahu nggak, Alas Roban itu terkenal dengan cerita horornya? Konon, tempat ini dulu adalah jalur maut. Banyak kecelakaan dan pembunuhan yang terjadi di sini, ceritanya. Tapi yang paling terkenal itu legenda sinden tanpa kepala. Ah, kamu mulai lagi. Potong Fajar, tangannya memutar kemudi untuk menghindari lubang. Sudahlah, Ri, kita semua sudah lelah. Jangan nambah-nambahin beban pikiran. Sebentar, Jar, kata Ari, tidak peduli. Legenda itu bilang, ada seorang sinden cantik yang dipenggal oleh suaminya karena cemburu. Arwahnya gentayangan, mencari kepalanya, dan mencari suaranya yang dicuri. Suara yang dicuri? Tanya Maya, matanya terbuka sedikit. Emangnya siapa yang nyuri suaranya? Nah, itu yang jadi misteri, jawab Ari sambil tersenyum misterius. Ada yang bilang suaminya, ada yang bilang jin Alas Roban. Intinya, dia bakal ngajak ngobrol orang yang lewat sini. Kalau orang itu tergoda dan nyanyi bareng dia, suaranya bakal ikut hilang. Kedengarannya seperti cerita di film-film horor murahan, komentar Rini, akhirnya bersuara. Suaranya terdengar datar, mencoba menyembunyikan getaran yang dirasakannya. Ya, tapi bayangin kalau itu nyata, timpal Ari. Apalagi kalau kamu nggak bisa ngomong, cuma bisa nunjuk-nunjuk kayak orang bisu. Mengerikan, kan? Maya bergidik. Cukup, Ari. Jangan bikin merinding. Aku mau tidur. Fajar menekan tombol volume radio, mencoba mencari siaran yang bisa mengalihkan perhatian. Tapi yang terdengar hanyalah suara kresek-kresek, tanda bahwa mereka sudah memasuki daerah tanpa sinyal. Sial, enggak ada sinyal, gerutu Fajar. Padahal pengen denger lagu. Tiba-tiba, lampu mobil berkedip-kedip. Awalnya hanya sekali, lalu berulang-ulang, seolah-olah ada korsleting. Loh, kenapa nih? Tanya Fajar, mulai panik. Mungkin lampunya mau putus, jawab Ari. Suaranya tidak setenang sebelumnya. Enggak mungkin, kata Fajar, mencoba menenangkan dirinya. Tadi siang baru aku cek semua lampu aman. Ada yang aneh, Ri. Detik berikutnya, mesin mobil mati total. Mobil meluncur pelan, lalu berhenti di pinggir jalan yang sangat gelap. Hening menyelimuti mereka. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara jangkrik dan embusan angin yang menerobos celah jendela. Di luar, hanya ada kegelapan pekat yang ditelan oleh pepohonan raksasa. Matilah kita, bisik Rini, suaranya bergetar.
Saat Fajar menekan tombol play, mobil yang semula gelap gulita terasa mendadak dipenuhi oleh energi yang dingin. Bukan musik pop atau rock yang mereka harapkan, melainkan sebuah nyanyian tradisional Jawa yang halus, merdu, namun terasa sangat jauh dan kesepian. Itu adalah suara seorang sinden yang tak tertandingi, melantunkan sebuah kidungan kuno. Suara itu menembus keheningan malam, menciptakan kontras yang mengerikan dengan suasana alas roban yang mencekam. "Gila, suaranya bagus banget," bisik Ari, tercengang. "Kayak ada di samping kita." "Terlalu bagus," sambung Maya, yang kini sudah duduk tegak. Rasa kantuknya hilang, digantikan oleh kegelisahan yang tajam. Kidung itu bukanlah lagu biasa. Melodinya penuh ratapan, liriknya bercerita tentang kehilangan, pengkhianatan, dan permintaan tolong yang tak pernah terjawab. Walaupun mereka tidak mengerti semua bahasa Jawa kuno yang dilantunkan, maknanya terasa tertanam langsung di tulang sumsum. Saat sinden itu mencapai nada tertinggi, suara yang menusuk hati, tiba-tiba terdengar suara, krak, dari luar mobil. Seperti ranting besar yang patah. Semua menahan napas. Fajar segera mematikan tape mobil, dan keheningan kembali menyerang, kali ini lebih berat. "Kalian dengar itu?" tanya Rini, suaranya tercekat. "Angin, mungkin," jawab Ari, meskipun ia sendiri tahu itu bukan suara angin. Suara itu terlalu dekat, terlalu spesifik. Fajar menyalakan senter ponselnya lagi dan mengarahkannya ke pepohonan di sisi jalan. Sinar senter menari-nari, namun tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang tak berujung. "Ini enggak benar," kata Fajar, dengan nada yang berubah serius. Ia mengambil kaset itu, ingin membuangnya. Tapi Ari segera meraih tangannya. "Tunggu, jangan dibuang. Kalau ini benar-benar terkait sama mitos sinden tanpa kepala, mungkin kita butuh kaset ini buat mengakhiri terornya." Mereka berdebat. Fajar ingin membuang semua yang berbau mistis, sementara Ari bersikeras bahwa kaset itu adalah kunci. Sementara perdebatan mereka memanas, Maya yang sejak tadi diam mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia terlihat pucat, matanya membelalak, dan ia mencoba berbicara, tapi yang keluar hanyalah udara. Maya menunjuk-nunjuk ke tenggorokannya, lalu ke Fajar dan Ari, mencoba menyampaikan sesuatu. "Mei, kamu kenapa? Pusing?" tanya Rini, khawatir. Maya menggeleng keras. Ia mencoba berteriak, suaranya terperangkap di dada. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, frustrasi, air mata mulai menggenang di matanya. Ari akhirnya menyadari ada yang salah. "Mei, coba ngomong. Bilang, air," perintahnya. Maya mencoba. Bibirnya bergerak, rahangnya tegam, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya desahan napas yang parau. Suaranya hilang. Ketakutan yang sebenarnya akhirnya merayap masuk ke dalam mobil. Itu bukan lagi cerita horor yang menyenangkan. Itu adalah kenyataan dingin yang menusuk. Mereka teringat cerita Ari, sinden tanpa kepala mencari suaranya, dan orang yang mendengarkan kidungnya akan kehilangan suara. Tiba-tiba, kaca depan mobil mereka berembun dari luar. Di embun tipis itu, terbentuk jejak goresan, seolah-olah ada jari yang menulis. "Kembalikan." Rini menjerit tertahan. Fajar spontan menyalakan mesin lagi, mencoba lari, tetapi mobil itu tetap mati, seolah-olah dicekik oleh kekuatan tak kasat mata. Panik merajalela. Maya menangis tanpa suara, air matanya membanjiri pipi. Rini meringkuk di sudut, tubuhnya bergetar tak terkendali. Fajar dan Ari mencoba menenangkan mereka, sambil sesekali melirik keluar jendela, takut akan penampakan yang tak terhindarkan. "Tenang, tenang. Ini pasti cuma mimpi buruk," teriak Fajar, berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan yang lain. "Mimpi buruk macam apa yang bikin suara Maya hilang?" balas Rini, suaranya histeris. "Kita harus keluar dari sini." "Keluar mau kemana, Rin?" "Keluar sama aja bunuh diri. Di luar itu hutan, dan ada..." Ari tidak melanjutkan kalimatnya. Saat ketegangan mencapai puncaknya, keheningan di luar mobil pecah. Terdengar lagi, samar-samar, seperti di bawah angin, suara nyanyian sinden yang sama. Kali ini, suaranya terasa lebih dekat, lebih nyata. Seolah-olah sinden itu sekarang berdiri tepat di seberang jalan. Lalu, suara nyanyian itu berhenti.
digantikan oleh suara tawa seorang wanita yang melengking, penuh duka, namun sangat menyeramkan. Tawa itu terdengar seolah-olah mengejek, merayakan penderitaan mereka. Fajar menarik napas dalam-dalam. "Aku harus keluar," katanya pelan. "Jangan gila, Jar." Ari mencengkeram lengannya. "Aku harus lihat. Kita nggak bisa cuma duduk di sini dan menunggu kita semua jadi bisu." Fajar melepaskan pegangan Ari. Ia mengambil tongkat baseball kecil yang selalu ia simpan di bawah kursi, lalu membuka pintu mobil perlahan. Udara dingin langsung menerpa wajahnya. Fajar melangkah keluar, jantungnya berdebar kencang, seolah-olah mencoba melarikan diri dari sangkarnya. Ia menyalakan senter, mengarahkan sinarnya ke sumber suara. Di tengah jalan, sekitar 10 meter di depan mobil, sosok putih berdiri. Sosok itu mengenakan busana sinden Jawa lengkap, kain jarit batik kuno, dan selendang yang menjuntai. Ia berdiri tegak, membelakangi Fajar. Rambutnya hitam panjang terurai menutupi bahu. Fajar menelan ludah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mengangkat tongkat baseballnya tinggi-tinggi. "Siapa kamu?" teriak Fajar, suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, sangat perlahan, ia mulai berbalik. Fajar merasakan darahnya mengalir mundur. Ketika sosok itu sepenuhnya menghadap ke arahnya, Fajar melihat dengan jelas bahwa di atas lehernya tidak ada kepala. Hanya ada potongan leher yang tertutup kulit pucat, dan di ujung potongannya, sebercak darah kehitaman. Sambil menunjuk ke arah mobil mereka dengan tangan yang panjang dan kurus, dari leher yang terputus itu, terdengar bisikan yang sangat dekat, seolah-olah diucapkan tepat di telinganya. "Kembalikan suaraku, atau kau yang akan jadi wadah nyanyianku." Fajar menjatuhkan tongkat baseballnya. Kaki dan lututnya lemas. Ia tidak bisa lari. Ia hanya bisa berdiri terpaku di tempat, menatap horor yang nyata di hadapannya. Tiba-tiba, sinden tanpa kepala itu menghilang, lenyap ditelan kegelapan secepat ia muncul. Hanya tawa melengking itu yang tersisa di udara, menggema di hutan. Fajar terhuyung-huyung kembali ke mobil, napasnya memburu. Ia menutup pintu dan mengunci sentral. Wajahnya seputih kapas, matanya liar. "Apa yang kamu lihat, Jar?" desak Ari. Dia ada di sana," bisik Fajar, suaranya serak. "Sinden itu, dia tidak punya kepala." Saat mereka berempat terdiam dalam ketakutan absolut, pintu mobil mereka tiba-tiba terketuk 3 kali secara perlahan di sisi Rini. Mereka tahu, sinden tanpa kepala itu sekarang berada tepat di luar jendela mereka. Ketukan itu mematikan semua suara di dalam mobil. Itu bukan ketukan seperti ranting atau kerikil, melainkan ketukan yang disengaja, perlahan, dan penuh ancaman. Rini, yang duduk paling dekat dengan pintu yang diketuk, membeku. Ia menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Ketukan keempat terdengar, lebih keras, seolah-olah sesuatu yang keras menghantam kaca mobil di dekat kepala Rini. "Jangan dilihat," teriak Ari, suaranya pecah. Ia menarik Rini menjauh dari jendela, memaksanya pindah ke tengah. Fajar dengan gemetar menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke pintu samping Rini. Tidak ada apa-apa. Kaca mobil utuh. Tapi ketika ia menggeser senter ke jendela depan, mereka melihatnya lagi. Di kaca depan, dihiasi dengan embun dingin alas roban, terlukis sebuah wajah tanpa mata. Wajah itu tidak dibuat dengan goresan, melainkan seperti diukir oleh sentuhan dingin. Itu adalah representasi primitif dari horor, dan di bawahnya, sekali lagi, kata itu tertulis, "Kembalikan." Maya, yang sejak tadi hanya bisa menangis tanpa suara, tiba-tiba menunjuk ke arah tape mobil. Matanya memohon, penuh kepanikan. Ia menunjuk kaset, Kidung Sinden, itu berulang kali, lalu ke tenggorokannya yang bisu, menyiratkan bahwa kaset itulah sumber malapetaka. "Maksudmu kaset ini harus dihancurkan?" tanya Fajar, yang kini memegang kaset itu lagi. Maya mengangguk histeris. "Tunggu, Jar," sela Ari. "Tadi aku bilang, jangan-jangan kita butuh kaset ini. Kalau itu adalah suara yang dicuri, mungkin menghancurkannya malah akan membuat arwah sinden itu makin marah. Kita harus mencari tahu bagaimana cara mengembalikannya, bukan menghancurkannya." Tiba-tiba,
nyanyian itu terdengar lagi. Kali ini tidak samar. Nyanyian itu terdengar seolah-olah sumber suaranya berada di atap mobil. Suara sinden itu melengking, meratap, berputar-putar di atas kepala mereka. Rini menengadah, matanya melebar karena ngeri. Ia melihat ada jejak kaki yang terlihat melalui kaca mobil. Jejak kaki basah, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di atas mobil mereka. Berat dari sosok itu membuat bodi mobil sedikit bergoyang. "Dia ada di atas kita," teriak Rini, suaranya pecah. Fajar segera memutar kunci kontak lagi, dengan putus asa. Ia tahu mereka harus lari, mati-matian lari, apapun risikonya. Namun, mesin itu tetap sunyi. Dalam keputusasaan, Fajar membuka laci di dashboard mobil. Di sana ia menemukan sebuah pisau lipat kecil, sisa dari acara camping mereka beberapa bulan lalu. Ia memegang pisau itu erat-erat. "Aku nggak tahan lagi," kata Fajar, napasnya tersengal. "Kita nggak bisa cuma nunggu dia ambil kepala atau suara kita. Aku akan keluar. Aku akan coba lari ke pos penjagaan atau apapun." "Jangan gila, Jar. Kamu baru saja lihat wujudnya." Ari mencengkeram bahu Fajar, mencoba menahan. Tapi Fajar sudah membuka pintu. "Aku nggak punya pilihan." Saat pintu mobil terbuka sedikit, nyanyian sinden itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang menyambut Fajar terasa seperti jebakan. Ia melangkah keluar, bersiap menghadapi serangan. Ia mengacungkan pisau lipat kecilnya ke udara. Di luar, yang ia temui hanyalah kegelapan dan hutan yang sunyi. Sosok sinden tanpa kepala itu sudah menghilang, bersamaan dengan hilangnya jejak kaki di atap mobil. Fajar berdiri di sana, terengah-engah, merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk dari dalam. Tiba-tiba, seberkas cahaya senter muncul dari kejauhan. Sebuah sosok berjalan perlahan di tengah kegelapan, mendekat ke arah mobil mereka. "Siapa itu?" bisik Fajar, mengarahkan senternya. Sosok itu semakin dekat. Itu adalah seorang pria tua dengan topi caping dan pakaian yang tampak usang. Di tangannya, ia memegang lentera kuno yang cahayanya berwarna kuning redup, memancarkan aura yang aneh dan tenang di tengah malam yang mencekam. Pria tua itu berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa, seolah-olah menemukan mobil mogok di tengah alas roban pada jam 2 pagi adalah hal yang lumrah. Wajahnya dipenuhi kerutan, matanya dalam dan redup, namun anehnya, tatapannya terasa begitu kosong, seperti menatap ke kejauhan yang tak terbatas. "Nak, ada apa ini? Mobilnya mogok?" tanya pria tua itu dengan suara yang berat dan bergetar, namun nadanya terdengar ramah. Fajar menurunkan pisau lipatnya sedikit. Ia merasa ragu. Pria ini terasa seperti jawaban atas doa, namun penampilannya yang tiba-tiba dan kehadiran di lokasi yang terisolasi ini membuatnya curiga. "Iya, Pak. Mati total. Kami sudah coba nyalain, tapi tidak bisa," jawab Fajar. Ari, Rini, dan Maya, yang mengintip dari balik kaca mobil yang berembun, merasa sedikit lega. Kehadiran manusia, sekolot apapun, terasa lebih baik daripada ditemani hantu. Pria tua itu mendekat ke kap mobil. Ia mengamati mobil itu sejenak, lalu matanya beralih ke Fajar. Matanya yang redup itu tiba-tiba memancarkan kilatan aneh saat ia melihat ke dalam mobil, ke arah kaset yang tergeletak di konsol tengah. "Kalian mengambil yang bukan milik kalian," ujar pria tua itu, suaranya kini terdengar seperti berbisik, namun sangat jelas. Fajar terkejut. "Maksud Bapak apa?" "Kidung itu." Suara itu, lanjut pria tua itu, jarinya yang keriput menunjuk langsung ke kaset. "Kalian telah membangunkannya. Dia mencari suaranya, dan dia akan mengambil suara siapapun yang mendengarkannya." Mata Maya membelalak di dalam mobil. Ia segera mengangguk-angguk histeris, menegaskan perkataan pria tua itu. "Ini adalah kutukan, Nak. Kutukan sinden alas roban," kata pria itu. Ia melangkah mendekat ke jendela Fajar, dan Fajar refleks mundur. Kutukan ini hanya akan berakhir jika suaranya dikembalikan ke tempatnya. "Di mana tempatnya, Pak?" tanya Ari yang kini membuka sedikit jendelanya, penasaran. Pria tua itu tidak menjawab pertanyaan Ari. Ia justru menatap mereka semua satu persatu, dengan tatapan yang semakin lama semakin dingin. "Kalian tidak perlu khawatir dengan mobil ini," katanya,
memegang kap mobil yang dingin. Mobil ini hanyalah umpan agar kalian berhenti di sini. Dia yang menariknya. Dia ingin kalian tinggal. Pria tua itu berbalik, dan dengan lentera redupnya, ia menunjuk ke arah hutan di seberang jalan, ke sebuah pohon beringin raksasa yang bayangannya tampak seperti monster di kegelapan. Di sana, di bawah pohon beringin tua itu, katanya. Semua berawal dari sana. Di sana ada rahasia. Kembalikan suaranya, atau salah satu dari kalian akan menjadi wadah baru untuknya. Setelah mengucapkan kalimat mengerikan itu, pria tua itu berbalik dan berjalan pergi, menghilang kembali ke dalam kegelapan dari mana ia datang. Ia berjalan sangat cepat dan senyap, seolah-olah tubuhnya tidak memiliki bobot. Mereka terdiam, tercengang oleh pertemuan singkat dan pesan mengerikan yang disampaikan. "Siapa dia?" bisik Rini. "Dia tahu segalanya." "Dia bukan orang biasa," kata Ari, wajahnya tegang. "Dia tahu tentang sinden, tentang kaset itu. Dia bilang kaset itu harus dikembalikan ke tempatnya, ke pohon beringin itu." "Kalian percaya omongan orang tua yang muncul tiba-tiba di tengah hutan angker?" potong Fajar, masih memegang pisau lipat. "Fajar, kita enggak punya pilihan," balas Ari. "Maya sudah bisu. Mobil mogok. Kita diteror. Petunjuk ini adalah satu-satunya kesempatan kita." Dia bilang di bawah pohon itu ada rahasianya. Fajar menatap kaset di tangannya, lalu ke pohon beringin raksasa yang tampak menakutkan, dan kemudian ke wajah Maya yang pucat. Ia tahu Ari benar. Mitos itu nyata, dan sekarang mereka adalah bagian darinya. Kepergian pria tua itu meninggalkan hawa dingin yang lebih pekat daripada kabut malam alas roban. Di dalam mobil, 4 sahabat itu duduk dalam keheningan yang tegang, pikiran mereka bergumul dengan kata-kata mengerikan yang baru saja mereka dengar. Mobil itu sekarang terasa seperti peti mati yang dikunci, berhenti di tepi jurang kengerian. Maya, yang bisu, menulis di buku catatan kecil Rini. Tulisannya gemetar, hampir tidak terbaca. Dia tahu. Dia bilang kita ambil. Kasihan itu harus dibalikan. "Ri, Fajar, jangan tinggalin aku." "Kita dengar, Mei," kata Ari, suaranya berusaha tegas meski tangannya sendiri menggenggam erat kaset, Kidung Sinden. Kaset itu kini terasa panas dan dingin secara bersamaan di telapak tangannya, seolah-olah menahan energi jahat. Dia bilang kaset ini kuncinya. Dan dia menunjuk ke sana. Ari menoleh ke jendela, menatap ke arah bayangan raksasa pohon beringin yang ditunjuk pria tua itu. Pohon itu menjulang tinggi, dahan-dahannya yang menjuntai tampak seperti ratusan tangan monster yang siap mencengkeram. Fajar menghela napas panjang. Ia masih memegang pisau lipat kecilnya. "Gini, logika waras gue bilang kita harus buang kaset ini jauh-jauh, atau bakar sekalian, dan lari sekencang-kencangnya. Tapi, kita nggak bisa lari. Mobil mati. Sinyal nol." Rini, yang air matanya sudah mengering, menimpali, logika waras juga bilang, kenapa ada orang tua misterius muncul di tengah hutan jam segini, tahu-tahu ngasih spoiler horor kita, terus pergi? Dia bukan manusia biasa, Ri. Dia bagian dari teror ini. Ari mengangguk perlahan, setuju dengan Rini. Pria itu? Aku rasa dia bukan hantu, tapi mungkin semacam penjaga, atau arwah yang terjebak di sini. Yang jelas, dia bukan orang yang baik. Tapi pesannya sangat spesifik. Ari mengangkat kaset itu, membiarkan cahaya redup senter Fajar menyinari sampulnya yang pudar. Kalian ingat apa yang dia bilang? Kembalikan suaranya, atau salah satu dari kalian akan menjadi wadah baru untuknya. Maya sudah jadi korbannya, dia kehilangan suaranya. Sinden itu butuh suaranya kembali, dan dia berpikir kita bisa mengembalikannya. Tapi bagaimana caranya? Tanya Fajar. Kita cuma punya kaset. Apa kita harus taruh kaset ini di bawah pohon itu? Kita harus tahu kisah lengkapnya, balas Ari. Kaset ini pasti objek terkait. Tapi pohon beringin itu tempat permulaan. Tempat sinden itu terbunuh, atau tempat suaranya disegel. Kalau kita cuma taruh kaset di sana tanpa ritual yang benar, bisa-bisa sinden itu malah marah dan menyerang kita semua. Maya dengan panik menggelengkan kepalanya. Ia meraih tangan Ari, menunjuk ke kaset, lalu membuat gerakan memotong di lehernya,
diikuti dengan gerakan, lari, menggunakan jari. Ia jelas-jelas mengartikan kata-kata pria tua itu, kaset ini harus pergi dari sini, ke tempat asal kutukan, secepat mungkin. Rini, yang mengamati Maya, tiba-tiba memegang lengan Ari. "Ri, dengarkan Maya. Kita sudah terlalu dalam. Kita tidak perlu jadi pahlawan untuk menyelesaikan mitos ini. Kita cuma harus mengembalikan barang yang kita ambil. Kalau pria itu bilang pohon beringin itu awalnya, kita taruh di sana. Selesai. Kita tunggu sampai subuh, dan kita pergi." Fajar menatap Ari, matanya menunjukkan perpaduan antara ketakutan dan rasa tanggung jawab. "Aku setuju sama Rini. Kita nggak ada waktu buat riset. Kita harus bertindak." Ari menghela napas panjang. Ia tahu teman-temannya benar. Keingintahuannya yang besar hampir membahayakan nyawa mereka semua. Ia harus membuang ego petualangnya. "Oke," kata Ari, mengambil keputusan. "Kita akan ke pohon beringin itu." Seketika, ketegangan sedikit mengendur, digantikan oleh rencana yang harus mereka susun. Mereka harus pergi ke pohon beringin yang ditunjuk, meletakkan kaset itu, dan kembali ke mobil. Sederhana, namun di alas roban yang gelap, langkah kaki mereka terasa berat, seolah-olah ditarik oleh lumpur tak kasat mata. Mereka memandang keluar. Hutan itu kini terasa jauh lebih gelap. Angin mulai bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon, menimbulkan suara desiran yang terdengar seperti bisikan-bisikan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah suara angin, Fajar yakin ia mendengar lagi, samar-samar, sebuah tawa melengking yang familiar, seperti ejekan atas keputusan yang baru saja mereka ambil. Pohon beringin itu tampak menunggu. Keputusan untuk menuju pohon beringin telah disepakati, namun bukan berarti ketakutan mereka sirna. Justru, ketakutan itu bermetamorfosis menjadi konflik yang memecah belah. "Aku ikut," kata Rini, nadanya mantap. "Enggak, Rini, kamu sama Maya di mobil," potong Fajar tegas. "Ini terlalu bahaya. Kalau ada apa-apa, kalian berdua harus aman. Siapa tahu ada mobil lewat dan kalian bisa minta tolong." "Minta tolong bagaimana? Mobil mati, enggak ada sinyal, dan kita baru saja diganggu hantu yang hilang suaranya," balas Rini, nadanya naik. "Aku enggak mau ditinggal sendirian di sini sama Maya. Kalau hantu itu kembali dan kali ini tidak mengetuk, bagaimana?" Maya, yang bisu, menulis lagi di bukunya, dengan tergesa-gesa, "Kalian berdua. Aku dan Rini di sini. Kalau semua pergi, siapa YG jaga kaset? Kaset harus pergi dari kita." Ari memahami dilema itu. Mereka tidak boleh meninggalkan kaset itu di mobil, karena sinden itu pasti akan kembali. Tapi mereka juga tidak boleh pergi berempat, meninggalkan mobil sebagai umpan kosong. "Dengar, ini strateginya," kata Ari, mencoba mengambil alih kendali. "Aku dan Fajar yang pergi. Kita berdua cowok, lebih kuat, dan kita bawa senter. Kita akan cepat, secepat mungkin, taruh kaset ini di bawah pohon, dan kembali." Ari menyerahkan kaset itu kepada Fajar, yang menyimpannya di saku jaketnya. "Rini, kamu harus lindungi Maya. Jangan keluar dari mobil, apapun yang terjadi. Kunci semua pintu, dan jangan nyalakan lampu. Berpura-puralah kalau mobil ini kosong." Rini menatap Ari, matanya berkaca-kaca. Ia tahu Ari benar, tapi rasa takutnya untuk ditinggalkan sendirian di tengah kengerian alas roban membuatnya ingin berteriak. "15 menit, kata Rini. Kalau lebih dari 15 menit kalian enggak balik, aku enggak tahu. Pokoknya cepat." Fajar menepuk bahu Rini. 10 menit, Rin. Kita lari. Jangan khawatir." Setelah Fajar mengambil senter yang baterainya masih cukup penuh dan Ari mengecek pisau lipat yang dipegang Fajar, dua pemuda itu bersiap keluar. Mereka memandang Maya, yang kini menunduk, tak mampu melihat mereka pergi. Ari tahu, Maya menyalahkan dirinya atas insiden ini. "Mei, jangan khawatir," bisik Ari. "Aku janji, kita bakal kembali, dan kamu bakal bisa teriak lagi." Maya mengangkat tangannya yang gemetar, memberikan isyarat, "Hati-hati," kepada Ari. Fajar membuka pintu mobil dengan sangat pelan. Suara engsel yang berderit pun terdengar nyaring di keheningan malam. Mereka melangkah keluar,
menutup pintu tanpa menimbulkan suara, meninggalkan Rini dan Maya dalam kegelapan dan kengerian. Begitu pintu tertutup, dunia di sekitar mereka berubah. Hawa dingin di luar mobil terasa menusuk, berbeda dengan udara lembab di alas roban. Di sana-sini, bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok yang mengintai. Jalan aspal yang semula tampak lurus kini terasa berbelok-belok, seolah-olah setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari mobil dan keselamatan. Fajar menyalakan senter. Sinarnya memotong kegelapan, menerangi pohon beringin raksasa di kejauhan. Jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 200 meter, namun terasa seperti perjalanan ribuan kilometer. Jalannya licin, jar. Pelan-pelan, bisik Ari. Mereka mulai berjalan, langkah mereka disamarkan oleh suara gemerisik daun kering. Setiap bayangan yang bergerak membuat mereka berhenti dan menahan napas. Mereka harus berhati-hati, karena sinden tanpa kepala itu ada di suatu tempat, mengawasi. Tiba-tiba, Fajar berhenti mendadak. Ia menahan Ari dengan tangan. "Kenapa?" bisik Ari. Fajar mengarahkan senternya ke samping jalan. Di sana, di antara semak-semak, teronggok tongkat baseball Fajar yang ia jatuhkan saat melihat penampakan sinden. "Padahal aku yakin banget tadi aku jatuhnya dekat mobil," bisik Fajar, wajahnya dipenuhi kebingungan. Tongkat itu sekarang berada jauh dari posisi mobil mereka, lebih dekat ke pohon beringin. "Jangan pikirkan itu," balas Ari, suaranya dipenuhi ketakutan yang dingin. "Kita tidak sendirian, Jar. Dia memainkan kita. Cepat." Mereka berlari lagi, menuju pohon beringin. Pohon itu semakin besar dan mengerikan saat mereka mendekat. Akar-akarnya yang besar dan melilit tampak seperti penjara raksasa. Sementara itu, di dalam mobil, Rini dan Maya berpelukan erat di kursi belakang. Mereka mematikan senter ponsel mereka, membiarkan kegelapan menyelimuti. Rini menghitung detik, berharap 10 menit itu segera berakhir. Tiba-tiba, Rini mencium aroma yang aneh, wangi bunga melati yang kuat, namun diselubungi bau anyir darah. Bau itu sangat menusuk, memenuhi kabin mobil. Maya meronta di pelukan Rini, menunjuk ke arah jendela belakang mobil. Rini ragu, namun ia memberanikan diri. Ia menyalakan senter ponselnya sebentar, mengarahkannya ke kaca belakang. Di sana, di tengah kegelapan yang pekat, sosok sinden dengan selendang putih terlihat berdiri, tepat di belakang mobil mereka. Sosok itu tidak memiliki kepala. Tapi dari potongan lehernya, kini keluar kabut merah tipis yang perlahan menyelimuti mobil. Dan dari kabut itu, suara nyanyian sinden terdengar lagi, kali ini begitu jelas, begitu intim, seolah-olah sinden itu sekarang berada di dalam mobil bersama mereka. Rini menjerit tertahan. Maya mulai menangis tanpa suara, air matanya menjadi satu dengan keringat dingin. Rini tahu, keputusannya untuk tetap tinggal di mobil adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Ari dan Fajar berlari menyusuri jalan aspal yang terasa tidak rata. Jantung mereka berdebar kencang, tidak hanya karena upaya fisik, tetapi juga karena rasa takut yang dingin. Pohon beringin raksasa itu semakin besar di pandangan mereka, seolah-olah berakar langsung di bawah bintang-bintang. Saat mereka mendekat, suasana di sekitar pohon itu berubah drastis. Udara menjadi tebal, lembab, dan dingin, terlepas dari angin yang tadi berembus. Bau tanah basah dan dedaunan busuk bercampur dengan aroma yang sangat khas, bau dupa basi dan wangi bunga kenanga yang terlalu manis, seperti aroma pemakaman lama. "Hati-hati, Jar," bisik Ari, napasnya tersengal. "Jangan sampai kita menginjak atau merusak apapun." Pohon beringin itu tampak seperti gerbang neraka yang terbuat dari kayu. Akar-akarnya menjulur keluar, melilit tanah, membentuk lekukan-lekukan gelap yang bisa menyembunyikan apapun. Sulur-sulur pohon menjuntai dari dahan-dahan tertinggi, tampak seperti tirai tebal yang menutupi rahasia di baliknya. Mereka berhenti tepat di depan pohon itu. Fajar mengarahkan senternya ke bawah, menyapu pangkal pohon. "Lihat itu," kata Fajar, suaranya pelan. Di antara lilitan akar yang tampak seperti cakar, terdapat gundukan tanah kecil yang ditutupi lumut dan dedaunan kering. Gundukan itu terlalu rapi untuk alam, tetapi terlalu usang untuk disebut makam baru. Itu adalah makam tanpa nisan. Makam itu tidak memiliki penanda,
hanya batu-batu sungai kecil yang disusun kasar di tepinya. Di sisi gundukan itu, Fajar melihat sisa-sisa sesajen, sebuah mangkuk tanah liat kecil berisi arang dan abu yang menghitam, serta beberapa keping kain kuno yang sudah berkarat. Di sebelahnya, ada selembar kain putih usang yang sudah menguning, tergeletak di atas tanah. Ini benar-benar tempatnya, kata Ari, matanya membelalak. Di sini sinden itu dikuburkan. Atau setidaknya, suaranya. Mereka mengamati makam itu dengan cermat, mencari celah atau tempat yang logis untuk meletakkan kaset, Kidung Sinden. Fajar, yang masih memegang kaset di sakunya, merasa benda itu berdenyut. Saat Fajar berjongkok untuk memeriksa sesajen, Ari menyinari sela-sela akar yang lebih besar. Ia melihat ada sesuatu yang terselip dalam sebuah lubang di antara akar. Benda itu terlihat seperti buku, kecil dan terikat dengan benang rami yang hampir putus. Jar, lihat ini. Fajar mendekat. Mereka menarik benda itu keluar dengan hati-hati. Itu adalah buku catatan kecil bersampul kulit yang sudah lapuk, isinya pasti telah dibasahi oleh hujan dan embun selama bertahun-tahun. Ari membukanya dengan gemetar. Di halaman-halaman pertama, tertulis tahun dalam aksara Jawa kuno dan beberapa baris tulisan tangan yang indah namun dipenuhi dengan amarah yang mendalam. Meskipun tulisannya sudah memudar, Ari bisa membaca beberapa kata kunci yang tertulis berulang kali, pengkhianatan, suara, dan darah. Ini semacam jurnal atau catatan, bisik Ari, tangannya gemetar. Mungkin milik sinden itu sendiri, atau seseorang yang tahu kisahnya. Saat Ari mencoba membalik halaman berikutnya untuk mencari petunjuk tentang bagaimana mengakhiri kutukan, langit di atas mereka tiba-tiba bergemuruh. Cahaya putih kehijauan yang menyilaukan membelah langit malam. Itu adalah kilat petir yang sangat besar dan sangat dekat, cahayanya menerangi alas roban selama sepersekian detik, membuat kegelapan yang datang setelahnya terasa 10 kali lipat lebih pekat. Dalam kilatan cahaya sesaat itu, Ari dan Fajar melihatnya. Berdiri di atas makam yang mereka sinari, sosok sinden tanpa kepala itu ada di sana. Dia tampak lebih tinggi, lebih anggun, dan jauh lebih nyata daripada penampakan di jalanan. Gaun batiknya yang usang kini terlihat berkilauan, dan selendang putihnya berkibar seperti bendera duka tanpa ada angin yang bertiup. Posturnya tegak, tetapi kepalanya hilang, hanya meninggalkan potongan leher pucat yang menonjol. Sosok itu tidak bergerak. Ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri, dan yang paling mengerikan adalah, tangannya yang panjang dan kurus terangkat, jari telunjuknya yang berdarah menunjuk lurus ke arah mereka, ke arah kaset yang berada di saku Fajar. Lalu, kilat itu padam, dan sosok itu lenyap bersamaan dengan suara dentuman guntur yang memekakkan telinga. Ari dan Fajar jatuh terduduk di tanah berlumpur, napas mereka tercekik. Fajar refleks mencengkeram kaset di sakunya, seolah-olah benda itu adalah magnet yang menarik maut. Dia nunggu kita, bisik Fajar, matanya membelalak, masih terbayang siluet sinden yang menunjuk. Dia tahu kaset itu ada di kita. Ari tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa mencengkeram buku catatan yang berlumut itu. Mereka telah mendapatkan konfirmasi yang mengerikan. Makam ini adalah pusat kutukan, dan kaset itu adalah objek yang dicari. Tiba-tiba, dari kejauhan, menembus lapisan hutan yang tebal, mereka mendengar suara yang memotong ketakutan mereka dengan pisau tajam. Itu adalah suara klakson mobil yang melengking panjang, terputus-putus, dan bernada histeris, seolah-olah seseorang menekan klakson itu mati-matian, berulang kali, sebagai sinyal bahaya. Itu adalah klakson mobil mereka. Di dalam mobil, bagi Rini dan Maya, teror telah mencapai klimaksnya. Aroma melati yang memabukkan dan anyir darah yang menusuk hidung semakin kuat, memenuhi setiap inci ruang mobil. Suara nyanyian sinden kini tidak lagi berasal dari atap atau jendela, melainkan terdengar di dalam kepala Rini, berputar-putar di benaknya. Nyanyian itu adalah ratapan, isakan, dan jeritan yang dibungkus melodi Jawa yang indah, menyebabkan rasa sakit yang tajam di telinga Rini. Maya, yang memejamkan mata di sampingnya, kini mulai menggigil hebat. Wajahnya biru, dan napasnya dangkal. Hentikan, bisik Rini, mencengkeram kepalanya sendiri, mencoba mengusir suara di benaknya. Tiba-tiba, kaca mobil di sisi Rini, yang tadi hanya diketuk, bergetar hebat.
Bukan getaran biasa, melainkan getaran yang dihasilkan oleh kekuatan yang luar biasa. Rini melihat dari sudut matanya, lapisan embun tebal di kaca samping itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah dihapus oleh sentuhan telapak tangan yang besar. Kemudian, pintu mobil itu berbunyi, klik. Kunci sentral terbuka. Pintu itu terayun sedikit, terbuka selebar beberapa sentimeter. Rini menjerit dalam hati. Ia menyadari sinden tanpa kepala itu bukan hanya ingin menakuti, tapi juga ingin masuk. Dengan kekuatan putus asa, Rini segera mengunci pintu itu lagi dan menahan tombol kunci dengan seluruh berat badannya. Di saat yang sama, ia menekan keras tombol klakson, menembakkan suara bising yang menusuk malam. Klakson itu bukan lagi sekadar suara, melainkan jeritan terakhir Rini untuk Ari dan Fajar. Pintu itu bergetar lagi, mencoba terbuka. Dari celah yang hanya beberapa sentimeter, Rini bisa merasakan hembusan udara dingin yang mematikan, dan yang lebih mengerikan, ia yakin ia melihat sehelai kain batik yang bergerak-gerak di celah pintu itu. Rini memeluk Maya erat-erat, air mata mengalir deras di pipinya. Dalam kepanikan ini, sebersit kesadaran yang dingin menusuk otaknya. Pria tua yang datang tiba-tiba, yang tahu persis masalah mereka, yang menyarankan agar dua orang pergi ke pohon beringin. Pria tua itu tidak menolong, ia memecah belah mereka. Dia tahu bahwa jika mobil ini hanya dijaga dua orang, mereka akan menjadi sasaran empuk. Dia adalah jebakan. Rini menoleh ke jendela depan. Melalui pantulan kaca depan, di kegelapan yang pekat, ia melihat refleksi samar di belakang mereka. Itu adalah bayangan sosok wanita yang tinggi, berdiri di belakang mobil mereka, membungkuk sedikit ke arah pintu Rini. Bayangan itu tampak bergerak. Perlahan, bayangan tangan di kaca itu terangkat, dan jari-jarinya yang panjang mulai menggaruk permukaan atap mobil. Suara goresan itu sangat mengerikan, seperti pisau yang mengikis tulang. Maya, yang tidak bisa bersuara, menggerakkan tangannya ke saku jaket Rini. Ia mengambil pena dan menulis di telapak tangan Rini dengan huruf kapital, lari. Rini tahu. Mereka harus lari, meskipun tidak tahu harus kemana. Lebih baik mati di hutan daripada mati di dalam peti mati metal ini. Sambil masih menekan klakson dengan siku, Rini mencoba menarik pintu dari sisi Maya. "Mei, kita harus keluar," bisiknya. Tiba-tiba, klakson mobil itu tidak lagi berhenti karena Rini melepaskannya. Klakson itu terus berbunyi, terjebak pada nada yang melengking. Lampu mobil yang mati total, kini menyala sendiri. Lampu sorot depan menyala dan mati secara cepat, seolah-olah mengirim kode Morse yang putus asa. Sinden tanpa kepala itu sedang bermain dengan mereka. Rini tahu mereka tidak punya banyak waktu. Kekuatan yang menahan pintu mobilnya semakin besar. Rini menarik napas panjang, dan ia memutuskan. "Mei, dengar. Kita keluar. Kita lari ke arah Ari dan Fajar." Rini tidak menunggu jawaban. Ia melepaskan tombol kunci, meraih tangan Maya, dan membuka pintu mobil dengan satu gerakan cepat. Sementara itu, di bawah pohon beringin raksasa, Ari dan Fajar terpaku, masih memulihkan diri dari penampakan sinden saat mereka mendengar klakson itu. Suara klakson yang memekakan telinga itu tidak perlu diartikan lagi, itu adalah panggilan bahaya yang mendesak. "Rini! Maya!" teriak Ari. Fajar segera bangkit. Ia menarik Ari yang masih memegang buku catatan. "Dia di sana." Sinden itu pindah ke mobil. Mereka tidak bisa berpikir jernih lagi. Mereka harus segera kembali. Rencana untuk meletakkan kaset dengan ritual yang benar terlempar jauh dari pikiran mereka. "Kasetnya, Jar," kata Ari. Fajar mengambil kaset itu, kemudian menyimpannya lagi. "Aku enggak bisa taruh sekarang. Kita harus selamatkan mereka dulu." Mereka menoleh ke arah mobil. Klakson mobil itu masih berbunyi, tetapi kini suaranya terdengar seperti semakin melemah, seolah-olah mobil itu sedang dicekik. Ari menatap buku catatan yang ada di tangannya. Ia tahu buku ini pasti memegang kunci, tetapi keselamatan teman-temannya adalah prioritas. "Ayo, lari." Ari dan Fajar berlari secepat yang mereka bisa, menembus kegelapan alas roban, meninggalkan pohon beringin raksasa dan misteri makam itu di belakang mereka. Mereka berlari kembali ke mobil, berharap mereka belum terlambat.
Ari dan Fajar berlari secepat mungkin, napas mereka terengah-engah. Suara klakson mobil yang tadi melengking kini telah berhenti, digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan, keheningan yang mengisyaratkan bahwa teror telah mencapai ujungnya. Mereka mencapai posisi mobil. Pintu di sisi Rini terbuka lebar, mengayun pelan tertiup angin. Kabin mobil kosong. Maya dan Rini sudah pergi. "Rini! Maya!" teriak Ari, suaranya putus asa. "Mereka lari," kata Fajar, menunjuk ke jejak kaki basah yang menuju ke hutan di seberang jalan. Mereka keluar dan lari ke sana. Fajar panik. Dia ingin langsung mengejar, tetapi Ari menahannya. "Tunggu, Jar. Jangan gegabah. Kalau kita masuk hutan tanpa tahu apa yang kita hadapi, kita juga bakal hilang." Ari teringat pada buku catatan yang masih digenggamnya. "Kita harus tahu apa yang terjadi." Mereka kembali ke mobil yang kacau balau. Lampu mobil mati lagi, dan di kursi belakang, beberapa barang Rini berserakan. Kaca di sisi Rini menunjukkan goresan panjang, seolah-olah dipahat oleh kuku yang tajam. Ari duduk di kursi depan, mengabaikan rasa takutnya, dan membuka buku catatan bersampul kulit yang ia ambil dari makam di bawah pohon beringin. Fajar menyalakan senter, mengarahkannya ke buku itu. Halaman-halaman di dalamnya kotor dan berlumut, tetapi tulisan tangannya masih terbaca. Isi buku itu adalah jurnal harian dari seorang pria bernama Karto yang hidup di tahun 1940-an, di masa jalur alas Roban sedang dibangun. Jurnal Karto, terjemahan bebas. 17 Maret 1947. Suara Ayu adalah segalanya. Dia adalah sinden tercantik dan terindah yang pernah dimiliki tanah Jawa. Dia bukan hanya menyanyi, dia menahan hati setiap pendengar dalam keheningan. 2 Agustus 1948. Jalur alas Roban ini membawa banyak orang, dan banyak yang tertarik pada Ayu. Mereka memberinya pujian, hadiah, dan tatapan penuh nafsu. Aku, Karto, suaminya, tidak tahan. Dia hanya milikku. Suaranya hanya untukku. Cemburu ini mencekiku. 5 Oktober 1948. Keputusan telah dibuat. Aku tidak bisa membiarkan siapapun mencuri suaranya dariku. Jika dia tidak bisa menjadi milikku sepenuhnya, maka dia tidak boleh menjadi milik siapapun. Aku tahu rahasia kuno, suara dapat dipisahkan dari raga, dan jika disegel saat momen kematian, ia akan menjadi abadi. Aku menemukan cara untuk melakukannya. 11 November 1948. Malam pembunuhan. Aku membawanya ke makam yang aku buat di bawah beringin tua. Aku memenggalnya. Sebelum napas terakhirnya, aku menggunakan teknologi terbaru saat itu, mesin perekam audio portable. Aku merekam nyanyian terakhirnya, kidung duka terakhirnya. Suaranya, kini terperangkap dalam pita magnetik. Arwahnya akan gentayangan mencari suaranya, sementara suaranya akan abadi hanya untukku. 15 November 1948. Aku meletakkan pita itu di jalan, berharap orang lain akan menemukannya dan memutarnya, sehingga kutukan itu akan menyebar, dan tidak ada yang bisa lagi mendengar suara Ayu. Aku ingin dia sendirian dalam bisu dan dendamnya. Aku ingin dia menjadi hantu tanpa nyanyian. Aku telah menjadi iblis di alas Roban. Jurnal itu menjelaskan semuanya. Sinden tanpa kepala adalah Ayu, seorang wanita yang dikhianati dan dipenggal oleh suaminya sendiri, Karto, karena cemburu. Karto bukan hanya membunuh istrinya, tetapi juga mencuri hal paling berharga dari istrinya, suaranya, dan menyegelnya dalam kaset. Kaset ini, seru Fajar, mengeluarkan kaset dari sakunya. Ini adalah pita magnetik dari tahun 40-an. Dia merekam suara Ayu di sini. Dia mencuri suara sinden itu dan mengubahnya menjadi benda terkutuk. Dan orang tua yang kita temui tadi. Ari tersentak. Dia bilang kaset ini harus dikembalikan ke tempatnya, di bawah pohon beringin. Dia ingin kita menyelesaikan pekerjaannya. Tunggu, Ri, potong Fajar, tiba-tiba matanya membelalak. Kalau suaminya yang mencuri suaranya, dan suaminya bilang dia adalah iblis di alas Roban, siapa pria tua yang tadi kita temui? Kebenaran itu menghantam mereka seperti sambaran petir. Pria tua yang muncul tiba-tiba dengan lentera, yang tahu detail kisah itu,
yang mengarahkan mereka untuk memisahkan diri. Dia bukan penjaga, bisik Ari, suaranya serak. Dia adalah Karto. Dia adalah arwah suaminya yang terkutuk, yang masih berkeliaran, menikmati permainan ini. Dia tidak ingin kutukan ini berakhir. Dia ingin kita mati. Mereka mengerti sekarang. Mereka tidak hanya melawan arwah sinden yang marah, tetapi juga melawan arwah suaminya yang licik dan jahat, yang ingin kutukan ini terus berjalan. Maya dan Rini telah menjadi korban terbaru dari rencana jahat Karto. Mereka harus bertindak cepat, sebelum Rini dan Maya menjadi wadah baru bagi nyanyian sinden tanpa kepala. Waktu adalah musuh mereka. Ari dan Fajar tahu bahwa sinden tanpa kepala, yang kini terbebas dari pengawasan mereka, sedang mengejar Rini dan Maya di dalam hutan. Kita harus hancurkan kaset ini, Ri, kata Fajar, mencengkeram kaset itu erat-erat. Jika suaranya hancur, maka arwahnya akan bebas, atau setidaknya, kutukan ini akan berakhir. Ari menggelengkan kepalanya cepat. Tidak, Jar. Karto bilang dia ingin suaranya abadi. Kalau kita hancurkan kaset ini, mungkin arwah Ayu akan marah karena suaranya hilang selamanya. Atau bahkan Karto akan marah. Jurnalnya bilang suara itu harus dikembalikan ke tempatnya. Tapi bagaimana? Di mana tempatnya? Tanya Fajar, frustrasi. Ari membolak-balik jurnal itu dengan panik, mencari satu baris, satu kata yang bisa menjadi petunjuk. Ia menemukan satu kalimat samar di halaman terakhir, agar ia diam, suara harus kembali ke tanah yang kuberikan pada tubuhnya. Tanah yang dia berikan pada tubuhnya? Makam itu, seru Ari. Kaset ini harus diletakkan di makam Ayu, makam tanpa nisan di bawah beringin. Mungkin itu satu-satunya cara untuk mengembalikan suaranya dan membebaskan arwahnya dari dendam. Fajar mengangguk. Tidak ada waktu untuk berdebat tentang logika atau mistis. Ini adalah rencana terbaik yang mereka miliki. Oke, Ari. Kau pegang ini. Fajar menyerahkan kaset itu kepada Ari, lalu memegang pisau lipat. Aku akan menjadi tamengmu. Kita harus lari ke pohon beringin lagi. Lalu, kita akan cari Rini dan Maya. Mereka keluar dari mobil, tetapi baru beberapa langkah, mereka mendengar suara yang membuat darah mereka membeku. Itu adalah suara nyanyian sinden yang keras dan jelas, datang dari dalam hutan, menuju ke arah yang berbeda dari tempat Rini dan Maya melarikan diri. Nyanyian itu sekarang terdengar berbeda. Ada nada kemenangan yang kejam di dalamnya, sebuah nada ejekan. Itu dia. Dia tahu kita kembali ke makam, bisik Ari. Fajar menarik napas dalam-dalam. Kita tidak bisa menghindar. Kalau kita lari ke tempat Rini dan Maya, kita harus melewati sinden itu. Kita harus ke makam dulu. Kita hancurkan kutukannya, baru kita selamatkan mereka. Mereka berbalik, dan lari menuju pohon beringin untuk kedua kalinya. Kali ini, saat mereka mendekati pohon, mereka tidak disambut oleh keheningan. Suara nyanyian itu semakin keras, dan dari balik bayangan-bayangan pohon, muncul sosok sinden tanpa kepala. Dia berdiri di sana, di jalur mereka, menghalangi jalan menuju makamnya. Kali ini, ia tidak hanya menunjuk. Tangan kanannya terangkat, mengayun, seolah-olah mengundang mereka untuk mendekat. Di potongan lehernya, kabut merah kembali mengepul. Fajar melangkah maju, mengangkat pisau lipatnya yang kecil dengan gemetar. Minggir, kami hanya ingin mengembalikan suaramu. Sinden itu tidak bergerak. Tetapi dari lehernya, suara yang sekarang sangat keras terdengar, tawa melengking yang mengiris udara, diikuti oleh bisikan yang menggema, bukan suara Ayu, melainkan suara Karto. Terlambat. Kutukan ini adalah milikku. Selamanya. Ari menyadari bahwa sinden tanpa kepala itu kini sepenuhnya dikendalikan oleh arwah suaminya. Pertarungan mereka bukan lagi tentang mengembalikan suara, tetapi tentang melawan niat jahat Karto yang ingin mengabadikan penderitaan Ayu. Fajar, lewati dia. Langsung ke makam, teriak Ari. Fajar berlari lurus ke arah sinden itu, mengangkat pisau lipatnya. Ari berlari di belakangnya, menggenggam kaset dan jurnal, menuju makam di bawah akar beringin. Saat Fajar berpapasan dengan sinden, sinden tanpa kepala itu mengayunkan selendangnya. Selendang itu memanjang, berubah menjadi cambuk putih yang melilit kaki Fajar.
Fajar terjatuh, pisau lipatnya terlepas. Ari tidak melihat ke belakang. Ia terus berlari, didorong oleh keputusasaan. Ia sampai di makam, berjongkok, dan mengarahkan senternya. "Ini untukmu, Ayu." Ari mengambil kaset, Kidung Sinden, itu, dan dengan cepat, ia memasukkannya ke dalam tanah yang longgar di atas makam tanpa nisan itu, menutupinya dengan tangan. Saat kaset itu menyentuh tanah, pohon beringin itu mulai bergetar hebat. Akar-akar di sekeliling makam mencengkeram kaset itu dengan cepat, menariknya lebih dalam ke bumi. Tiba-tiba, nyanyian dari sinden tanpa kepala berhenti. Lampu mobil di belakang mereka meledak, dan keheningan total menyelimuti alas roban. Namun, di tengah keheningan itu, terdengar jeritan nyaring seorang wanita dari dalam hutan, jeritan yang bukan lagi nyanyian, tetapi tangisan kesedihan yang otentik. Ari mendongak, melihat ke arah Fajar. Sinden tanpa kepala itu berdiri di atas Fajar yang tersungkur, dan di tangan sang sinden, kini ada sehelai rambut panjang Rini yang basah oleh darah. Ari melihat rambut Rini yang basah dan berdarah di tangan sinden tanpa kepala. Dia tahu itu adalah sinyal bahwa Rini telah diserang dengan kejam saat ia mencoba melarikan diri, dan sinden itu telah meninggalkan semacam trofi untuk mengejek upaya mereka. Ketakutan Ari berubah menjadi amarah. Dia menoleh ke arah Fajar yang masih tersungkur, kakinya terjerat selendang gaib sinden. "Jar, cepat lepas. Kita harus selamatkan Rini dan Maya," teriak Ari. Tiba-tiba, sinden tanpa kepala itu berbalik ke arah Ari. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Selendangnya terlepas dari kaki Fajar dan kini melilit erat di leher Ari. Selendang itu mengencang, mencekik Ari. Ia berusaha mencengkeram kain itu, tetapi kain itu terasa sangat dingin dan kuat, seolah-olah terbuat dari baja. Sinden itu mengangkat tubuh Ari ke udara, kepalanya membentur dahan pohon beringin. Sementara dicekik, Ari mencengkeram erat buku catatan Karto. Dia sadar, ini adalah momen terakhirnya. Jika dia mati, Karto akan menang, dan kutukan alas roban akan terus memangsa. Fajar, yang kini bebas, melihat pisau lipatnya tergeletak di tanah. Dia merangkak secepatnya, mengambil pisau itu, dan tanpa berpikir, melompat ke arah sinden tanpa kepala. "Lepaskan dia," teriak Fajar. Fajar tidak menyerang tubuh sinden itu, melainkan mengarahkan pisau kecilnya ke selendang putih yang mencekik Ari. Dengan satu tebasan liar, pisau lipat itu merobek selendang yang terasa seperti kulit tebal. Seketika, lilitan selendang itu menghilang. Ari jatuh ke tanah, terbatuk-batuk, menghirup udara yang dingin. Sinden tanpa kepala itu mengeluarkan suara yang aneh, bukan nyanyian, bukan tawa, tetapi suara mendesis yang sangat marah yang berasal dari lehernya yang terpenggal. Sosok itu berbalik dan mengayunkan lengannya ke arah Fajar dengan kekuatan luar biasa. Fajar tidak sempat mengelak. Tangan sinden itu menghantam dadanya. Fajar terlempar ke samping, tubuhnya menghantam akar pohon yang keras. Dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan napasnya tersangkut. Ari melihat Fajar tergeletak tak bergerak, dan kengerian membanjiri dirinya. "Jangan libatkan mereka. Ini hanya antara kau dan aku, Karto," teriak Ari. Sinden itu menoleh ke arah Ari. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan di belakang sinden, dua sosok muncul. Itu adalah Rini dan Maya. Mereka berdua basah, berlumuran lumpur, dan tampak ketakutan setengah mati, tetapi mereka berhasil kembali. Rini, yang melihat Ari dicekik dan Fajar terlempar, mengabaikan rasa takutnya. Dia melihat kaset itu, yang tadi berhasil ditanam oleh Ari di makam. Namun, kaset itu kini terangkat perlahan dari tanah, ditarik oleh akar-akar pohon yang menolaknya, seolah-olah bumi sendiri menolak kutukan itu. Rini mengerti. Kaset itu belum sepenuhnya dikuburkan. "Ari, kasetnya. Hancurkan," teriak Rini, suaranya parau dan serak. Sinden tanpa kepala itu menyadari bahaya. Ia berbalik, mengabaikan Ari, dan meluncur cepat ke arah makam, berniat merebut kembali kaset yang telah ia segel selama puluhan tahun. Ari bangkit, ia melihat pisau lipat Fajar yang tergeletak di dekatnya. Ia tahu dia tidak bisa membiarkan sinden itu mencapai kaset. Dalam sepersekian detik yang menentukan, Ari mengambil keputusan yang mematikan. Dia berlari ke arah sinden tanpa kepala,
tetapi tidak untuk menyerang. Dia berlari untuk mengalihkan perhatian. Tepat sebelum sinden itu mencapai makam dan kaset, Ari melompat dan menghantamkan bahunya ke punggung sinden itu. Mereka berdua jatuh ke tanah. Kaset itu terlempar ke udara. Sinden itu menggeliat, melepaskan cengkeraman pada Ari. Ari merasakan cekikan kuat di lehernya. Dia tahu dia tidak akan bisa bertahan lama. "Maya!" teriak Ari. Maya, yang bisu, melihat kaset itu terlempar ke udara dan jatuh di dekat kaki Rini. Ia melihat mata Ari yang memohon, menunjuk kaset. Maya tidak bisa bicara, tetapi dia bisa bertindak. Rini yang gemetar meraih kaset itu. Namun, sebelum dia bisa menghancurkannya, sinden itu melepaskan Ari dan meluncur ke arah Rini. Maya, didorong oleh insting untuk melindungi temannya, melakukan hal yang paling berani dan bodoh. Dia mengambil pisau lipat Fajar yang tergeletak di tanah. Saat sinden tanpa kepala itu mendekati Rini, Maya berlari ke belakang sinden, dan dengan segenap kekuatan yang ia miliki, ia menusukkan pisau itu ke punggung sosok sinden tanpa kepala. Tidak ada darah. Namun, sinden itu membeku. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, diikuti oleh jeritan nyaring seorang wanita yang penuh kesedihan yang terdengar terakhir kalinya. Maya menjatuhkan pisau itu. Sinden itu limbung ke samping. Tubuhnya perlahan mulai menghilang, menjadi abu putih yang tertiup angin. Namun, sebelum sosok itu lenyap sepenuhnya, sebuah bayangan hitam cepat meluncur dari makam, melewati tempat sinden itu lenyap, dan menuju ke arah Maya. Bayangan itu, arwah Karto, berhasil mencapai tujuannya. Maya menjerit, tapi kali ini bukan jeritan bisu. Suaranya kembali, tetapi suara itu bukan suara Maya. Itu adalah suara sinden Ayu yang melengking. Maya terjatuh ke tanah. Suara itu menghilang. Maya terbaring diam, tak bergerak. Matahari perlahan mulai menampakkan diri. Kabut alas roban mulai tersingkap, memperlihatkan jalanan yang berlumur embun. Kegelapan telah mundur. Di bawah pohon beringin raksasa, ada 3 sosok yang tersisa. Ari, yang masih terbatuk-batuk, segera merangkak menuju Maya. Rini sudah duduk di samping Maya, air matanya membasahi pipi. Ari menyentuh pergelangan tangan Maya. Dingin. Dia mencoba mendengar napasnya. Tidak ada. Maya telah tiada. Arwah sinden Ayu telah bebas, tetapi kutukan Karto telah terpenuhi. Maya telah menjadi wadah baru untuk menampung penderitaan Ayu sebelum arwah Ayu akhirnya menemukan kedamaian, dan Karto berhasil menarik jiwa Maya sebagai korban terakhirnya. Rini menangis histeris. Fajar, yang siuman beberapa saat kemudian dengan rasa sakit luar biasa di dadanya, merangkak mendekat, dan berteriak putus asa saat melihat kondisi Maya. Mereka berdua tahu, pengorbanan Maya telah mengakhiri kutukan sinden tanpa kepala. Dengan hancurnya tubuh sinden dan tertanamnya kaset yang ditusuk oleh Maya, arwah Ayu mungkin telah beristirahat. Tapi harga yang mereka bayar sangat mahal. Ari menguburkan buku catatan Karto di samping makam tanpa nisan Ayu. Mereka tidak menyentuh kaset itu lagi. Mereka membiarkannya terkubur di sana, sebagai tanda bahwa kutukan itu telah selesai. Setelah beberapa jam, sebuah truk yang melintas melihat mobil mereka dan Fajar yang terluka. Mereka melaporkan kejadian itu kepada polisi setempat. Polisi tidak menemukan mayat Maya, hanya 3 pemuda yang terkejut dan mobil yang rusak, karena kisah yang mereka ceritakan terlalu gila untuk dipercaya. Mereka hanya mencatatnya sebagai kecelakaan yang melibatkan kelelahan di jalur angker alas roban. Ari, Fajar, dan Rini kembali ke Jakarta dengan trauma yang mendalam dan sebuah kursi kosong. Mereka membawa beban rasa bersalah atas kematian Maya, yang suaranya sempat kembali hanya untuk menjerit kesedihan terakhir sang sinden. Epilog, 6 bulan kemudian. Jalanan alas roban kembali ramai. Sebuah mobil baru, berisi sepasang turis yang sedang dalam perjalanan malam. Mobil mereka tiba-tiba mogok di lokasi yang sama. Pengemudi turun, mengutuk nasib buruk. Saat ia memeriksa mesin, ia melihat seberkas cahaya senter ke bawah. Di tengah jalan aspal yang basah oleh embun, tergeletak sebuah benda persegi panjang yang usang. Sebuah kaset pita audio. Pengemudi itu membungkuk, mengambil kaset itu. Labelnya sudah pudar, tetapi ia bisa membaca tulisan yang ditulis dengan tinta merah yang baru. Kidung Sinden.
Pengemudi itu tersenyum aneh. Kaset jadul, ya? Lumayan buat koleksi. Dia memasukkan kaset itu ke dalam saku. Malam terus berlanjut. Dan di kegelapan hutan yang pekat, di bawah pohon beringin raksasa, kaset itu perlahan-lahan keluar dari liang kuburnya, menanti pemilik barunya. Siklus itu telah berulang.